Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 Administrasi dan Manajemen Pendidikan akan mempresentasikan tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama ada planning, yaitu perencanaan dalam manajemen pendidikan. Perencanaan menurut Prajurit Atmo Sudirjo ialah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Siapa yang melakukannya, bila mana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. Dengan demikian, definisi perencanaan pendidikan adalah suatu proses perumusan kebijakan dan instrumen sekaligus teknik penentuan prioritas, juga merupakan bagian integral pembangunan nasional suatu negara serta penghubung antara harapan orang tua, masyarakat, peserta didik, dan negara dalam upaya mencapai tujuan maupun fungsi pendidikan. Manajemen pendidikan hendaknya memperhatikan perencanaan, karena perencanaan merupakan awal dari segala aspek yang akan dilakukan dalam manajemen pendidikan. Selain langkah awal perencanaan, ia merupakan aktivitas untuk memilih berbagai alternatif tindakan yang kesemua itu bermuara pada suatu target yang harus dicapai. Asnawir menyatakan bahwa langkah-langkah dalam perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, masalah-masalah atau informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah tersebut akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu harus diselesaikan. Yang keenam, menentukan siapa yang akan melakukan dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan tindakan tersebut. Yang ketujuh, menentukan cara bagaimana mengadakan perubahan dalam penyusunan sebuah rencana. Perencanaan yang dibuat berguna untuk yang pertama, mengurangi ketidakpastian dan perubahan pada waktu yang mendatang. Yang kedua, mengarahkan perhatian pada tujuan. Yang ketiga, penghematan biaya. Yang keempat, sarana pengendalian. Dapat dipahami bahwa perencanaan dalam manajemen pendidikan merupakan kunci utama dalam aktivitas berikutnya. Aktivitas lain tidak akan berjalan dengan baik, bahkan mungkin gagal jika tidak didahului oleh perencanaan. Jika tidak ada perencanaan, maka semua aktivitas dalam pendidikan tidak akan berjalan dengan baik, sedangkan lainnya hanya bersifat menjalankan saja. Meskipun demikian, bagian yang lain dari yang lainnya perencanaan itu juga mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan tujuan. Yang kedua, saya akan mempresentasikan tentang pengorganisasian dalam manajemen pendidikan atau organizing. Organisasi adalah sebuah wadah, tempat, atau sistem untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pengorganisasian atau organizing merupakan sebuah pembentukan pada sistem dan penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jika dikaitkan dengan pendidikan atau organisasi pendidikan, organisasi adalah sebuah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sedangkan pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Adapun dalam pengorganisasian manajemen pendidikan terdapat struktur organisasi, didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja yang dipikirkan oleh manajer untuk membagi-bagi dan mengkoordinasikan aktivitas suatu anggota organisasi. Definisi yang hampir sama yaitu struktur organisasi
adalah cara yang dapat dipakai untuk membagi, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan aktivitas organisasi. Proses yang harus dilalui untuk dapat menentukan pembagian kerja dan koordinasi disebut sebagai desain organisasi. Proses organisasi dalam suatu perusahaan atau lembaga kependidikan adalah meliputi pembatasan dan penjumlahan tugas-tugas, pengelompokan dan pengklasifikasian tugas-tugas, serta pendelegasian wewenang di antara personel atau karyawan perusahaan. Struktur organisasi didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja yang dipikirkan oleh manajer untuk membagi-bagi dan mengkoordinasikan aktivitas suatu anggota organisasi. Macam wewenang ada dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Saya Mu'arisa Mulfiah dari kelompok 3 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan dalam manajemen pendidikan. Pelaksanaan tersebut biasa disebut dengan kata aktuating, yang di dalam bahasa Arab itu bisa diartikan sebagai at-taujih, yang bermakna menggerakkan atau melaksanakan dan mengarahkan. Sedangkan secara istilah adalah mengarahkan semua anggota karyawan agar mau bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi dengan adanya aktualing ini, fungsi manajemen pendidikan aktualing ini adalah untuk menggerakkan atau melaksanakan dari adanya suatu perancangan dan pengorganisasian. Jadi, aktualing atau pelaksanaan merupakan bagian yang sangat penting. Karena apa? Karena tidak ada gunanya sebuah perencanaan dan pengorganisasian tanpa adanya pelaksanaan yang jelas. Kemudian, aktuating ini juga erat hubungannya dengan pendidikan, ya, berhubungan dengan fungsi leading, direction atau pengarahan dan motivating. Dan hal-hal yang terdapat dalam aktuating diantaranya adalah 1. Penetapan awal pelaksanaan rencana kerja. 2. Pemberian contoh tata cara pelaksanaan kerja dari pimpinan. 3. Pemberian motivasi belajar para pekerja agar dapat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang keempat yaitu pengomunikasian seluruh arah kerja dengan semua unit kerja. Yang selanjutnya pembinaan bagi para pekerja. Yang keenam peningkatan mutu dan kualitas para pekerja. Yang ketujuh yaitu pengawasan kinerja dan moralitas pekerja. Karena kaitannya dengan manajemen pendidikan yang mana merupakan suatu proses yang memiliki tujuan dan arah, sehingga ada sesuatu yang harus dibentuk dalam pendidikan tersebut ketika melaksanakan sebuah pengorganisasian. Jadi intinya dalam pendidikan tersebut itu harus adanya sebuah pelaksanaan untuk agar seorang manusia tersebut atau peserta didik itu dapat memiliki moral, memiliki jati diri yang individual, sosial, dan mereka itu dapat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, aktuating atau pelaksanaan pendidikan juga termasuk berupa pemberian arahan atau bimbingan dari seorang guru itu kepada murid. Jadi tugas dari guru dan murid itu adalah membimbing dan mengarahkan peserta didiknya agar mereka itu dapat mengasah atau dapat mendalami bakatnya sehingga mereka dapat meraih mimpinya menjadi kenyataan. Jadi menggali bakat mereka menjadi lebih baik. Kemudian prinsip-prinsip aktuating pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian akidah dan keimanan. Jadi dengan terlaksananya sebuah pelaksanaan manajemen pendidikan tersebut, itu akan menambah keimanan dan ketakwaan para peserta didik kepada Tuhannya. Jadi dengan adanya manajemen pendidikan, maka mereka akan jauh lebih baik. Yang kedua itu integritas dalam proses pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga itu keseimbangan antara ruhaniyah dan jasmaniyah. Jadi mereka itu tidak hanya dapat melaksanakan atau hanya dapat mengerti teori saja, tetapi mereka juga akan
dapat melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu bersifat universal. Jadi dengan terlaksananya manajemen pendidikan tersebut akan dapat dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan. Yang kelima, tanggung jawab dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terlaksanakan oleh pelaksana pendidikan. Terus yang terakhir, musyawarah dalam kepemimpinan. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen pendidikan controlling. Maksudnya yaitu controlling tersebut dapat diartikan sebagai pengawasan. Jadi, fungsi pengawasan dalam pendidikan itu adalah untuk mengukur kinerja siswa dalam bertindak untuk meningkatkan kemampuannya dalam belajar. Yang selanjutnya, pengawasan tersebut itu dapat dilakukan tidak khusus untuk siswa saja, tetapi pengawasan tersebut juga boleh dilaksanakan dilakukan untuk para guru-guru ataupun kepala sekolah dan lain sebagainya. Jadi jika murid itu bisa dilakukan pengawasan oleh guru-gurunya, terus guru itu bisa diawasi oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah pun juga dapat diawasi oleh lembaga yang di atas dari kepala sekolah atau dari lembaga pendidikan. Terus guru itu bisa diawasi oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah pun juga dapat diawasi oleh lembaga yang di atas dari kepala sekolah atau dari lembaga pendidikan. Terus pengawasan dapat dilakukan dengan cara vertikal maupun horizontal. Contohnya, seorang atasan itu dapat mengawasi kinerja dari bawahannya. Dan terus bawahannya tersebut juga dapat memberikan kritik ataupun saran kepada atasannya. Yang itu biasanya disebut dengan pengawasan menetap, melekat. Jadi tujuan dari adanya pengawasan adalah untuk terlaksananya semua kegiatan tersebut itu dapat dihandle dengan sebaik-baiknya. Dan jika ingin kegiatan tersebut itu terlaksana dengan baik dan sesuai harapan, maka pengawasan tersebut harus dilakukan secara teratur atau terus-menerus. Jadi tidak hanya satu kali ataupun dua kali dalam melakukan pengawasan, tetapi dapat dilakukan berkali-kali guna untuk memberikan hasil yang semaksimal mungkin. Terus cara-cara pengawasan tersebut seperti guru mengawasi muridnya itu dapat dilakukan dengan melakukan penilaian. Yang dimaksud penilaian di sini tidak hanya dalam materi saja, tetapi mereka juga dapat diawasi dengan memberikan penilaian kepada peserta didik itu dari segi material, segi akhlak, moral, dan tingkah laku. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar tersebut dapat dilakukan dengan mengelola kelasnya, bagaimana murid itu dapat tertarik dengan gurunya dan lain sebagainya. Juga dengan guru dapat menggunakan media-media atau sumber belajar lain selain buku, jadi akan meningkatkan atau memotivasi para peserta didik untuk belajar lebih giat lagi dan menggunakan metode pembelajaran guru tersebut. Jika metode pembelajaran guru tersebut itu dapat membuat tertarik para peserta didik, otomatis peserta segi akhlak, moral, dan tingkah laku. Yang selanjutnya yaitu dengan cara memberikan mereka itu sebuah kegiatan sehingga mereka dapat diawasi oleh gurunya masing-masing. Di antara indikator penilaian terhadap kinerja para guru di sekolah itu diantaranya yaitu 1. Perencanaan program kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Yang keempat, penggunaan media dan sumber belajar. Yang kelima yaitu penggunaan metode pembelajaran. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar tersebut dapat dilakukan dengan mengelola kelasnya, bagaimana murid itu dapat tertarik dengan gurunya dan lain sebagainya. Juga dengan guru
dapat menggunakan media-media atau sumber belajar lain selain buku. Jadi akan meningkatkan atau memotivasi para peserta didik untuk belajar lebih giat lagi dan menggunakan metode pembelajaran guru tersebut. Jika metode pembelajaran guru tersebut itu dapat membuat tertarik para peserta didik, otomatis peserta didik akan suka dengan guru tersebut, juga akan menyukai pelajarannya. Jadi intinya fungsi dari manajemen pendidikan itu pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu pengorganisasian, yang ketiga yaitu pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pengawasan. Jadi keempat dari komponen-komponen fungsi dari manajemen pendidikan tersebut harus dilakukan secara seimbang. Maksudnya seimbang itu yaitu semuanya terlaksana. Jadi jika ingin hasilnya memuaskan dan maksimal, maka mereka harus melaksanakannya dengan sebaik mungkin, dan semua kriteria tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.